Kenapa kemudian jaminan itu tidak dipertegas di dalam surat persetujuan? Di sini yang kami harapkan itu bagaimana kan? Surat pemberitahuan itu sekali lagi bukan lahir dari Kenapa kemudian jaminan itu tidak dipertegas di dalam surat persetujuan? Malah seolah-olah yang tercermin di dalam surat persetujuan itu adalah seolah ini mau lepas tangan. Ketika terjadi resiko ikutan pasca vaksin, itu penerima vaksin nggak boleh tuntut apa-apa. Nah, itu bagi saya ada semacam kontradiksi antara apa yang diatur di dalam Perpres tentang penegasan jaminan, di satu sisi di surat pernyataan, kok justru seolah-olah ingin lepas tangan. Nah, kalau memang kita mau konsisten terhadap pasal 15 di Perpres, ubah dong di dalam surat persetujuan itu. Bahwa di bagian terakhir harus disebutkan, paling tidak, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Ismet tadi, paling tidak di surat persetujuan itu menerangkan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab ketika terjadi resiko ikutan, maka inilah bentuk-bentuk tanggung jawab negara, termasuk kompensasi misalnya yang disebut Pak Camat. Jadi saya kira dua poin itu Pak Ketua yang saya ingin sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, dibalik. Oke. Terima kasih Ya. Pak. Ya, terima kasih. Silakan Bali, Tadawal. Belum dikasih kesempatan oleh moderator Bali. Ya. Ya, silakan Bali, silakan. Ya, Silakan Bali, silakan. Tadawal. Ya, kami langsung saja Pak. Ya. Silakan. Ya, terkait dengan masalah surat edaran ataupun surat Pak Camat, saya tidak mempermasalahkan itu. Saya tidak mempermasalahkan itu tentang surat itu. Sudah selesai. Cuman dari si pembicara awal, pembicara yang kedua Pak Haryono, kalau menurut pengetahuan saya, menurut bodohnya saya, ada satu hal yang perlu saya katakan. Contoh, ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Hal yang baik itu hanya di level-level atas saja. Berarti hal yang buruk itu ke masyarakat. Kalau menurut penafsiran saya tidak mungkin pemerintah itu membunuh rakyatnya. Terima kasih Pak. Sekian. Ya, terima kasih Bali. Cukup singkat dan jelas ya. Oke, lanjut. Bapak Rahmat Aju, silakan, dipersilakan. Saya kapan Pak moderator? Ya, Bapak Rahmat Aju dulu, Bapak Terima Rahmat. kasih. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Camat Tawongo, Pak Kapolsek, Bapak Dingamil, Ibu Kepala Puskesmas Tabongo, serta teman-teman aktivis dan pemrakarsa kegiatan ini. Saya hanya berharap insya Allah besok atau setelah kegiatan ini akan ada tindakan dari pemerintah kecamatan terkait surat yang telah dikeluarkan tadi yang menjadi polemik dan sudah menjadi viral tersebut. Kemudian membahas tentang Perpres 14 tahun 2021. Jika kita merunut konstruksi yang ada di dalamnya terhadap pelaksanaan vaksinasi ini, pasal 13A ayat 1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Dinas Kesehatan menetapkan nama-nama penerima vaksin. Kan vaksin ini tidak harus 100%, hanya 80% dari jumlah penduduk. Jadi akan ada 20% orang yang tidak akan divaksin. Nah, pada hari ini, sudahkah Dinas Kesehatan menentukan dan menetapkan nama-nama penerima vaksin tersebut? Sementara kita lihat kenyataan yang sekarang hanya dimintakan sukarela. Siapa yang bersedia. Padahal pada perintah undang-undang itu adalah Dinas Kesehatan menetapkan siapa penerima vaksin yang 80% itu. Baik 80% di tingkat kabupaten kota, kecamatan maupun desa. Ketika sudah ditetapkan itu, maka bisa kita menentukan bahwa nama-nama yang telah ditetapkan itu akan mendapatkan sanksi apabila tidak mau menjalankan vaksin ini, tidak mau menerima vaksin ini. Saya kira konstruksi perintah dalam undang-undang ini seperti itu. Nah, kenyataan yang berjalan sekarang kan sebaliknya.
tidak seperti itu. Malah hanya dimintakan sukarela kemudian dengan tindakan-tindakan intimidasi seperti mensyaratkan untuk kartu vaksin bagi pelayanan publik. Nah, kalau bicara pelayanan publik ini kan sudah bertentangan dengan hak asasi. Itu salah satunya ya. Kemudian yang tentang strategi dari pemerintah kecamatan, saya pikir hari ini pemerintah kecamatan sedang menjalankan salah satu strategi marketing. Memang tidak menjalankan konstruksi yang diperintahkan oleh undang-undang, tetapi karena dengan surat itu, maka muncullah polemik. Dari polemik ini akan ditemukan solusi-solusi dan kerelaan dari siapa saja yang selama ini bukan menolak ya, tetapi hari ini belum melaksanakan vaksin, dan para penggerak juga yang selama ini belum menggerakkan masukannya untuk bisa melaksanakan vaksin. Hanya satu intinya adalah kalau bisa tetapkan dulu dari tingkat kecamatan, kita bicara skala konteks kecamatan Tabong, ditetapkan dulu 80% orang-orang yang akan menerima vaksin tersebut. Baru kita akan bicara penerapan sanksi. Bagaimana akan dikatakan menerapkan sanksi apabila orang-orang tersebut belum ada datanya? Dari tingkat desa pun seperti itu. Siapa 80% di desa itu yang sebagai penerima vaksin? Ketika sudah ditetapkan itu, maka dia akan teridentifikasi. Si A sudah divaksin, si B belum, si C belum. Nah, baru diterapkan sanksi. Itu pun kan chief eksekutif tadi disampaikan oleh Pak Kajur tadi bukan di tingkat kecamatan atau desa, tetapi dari tingkat kabupaten. Saya kira sekian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan Bapak Herianto Karim ya, supaya satu kali ditanggapi ya. Silakan Bapak Herianto Karim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 2 fokus saja yang saya mau pertanyakan. Tapi sebelumnya yang saya hormati Bapak Camat Tabongo, yang saya hormati Ibu Kapus, yang saya hormati Bapak Kapolsek, dan teman-teman pemuda-pemudi Kecamatan Tabongo yang saya sangat antusias sekali dengan semangat dari teman-teman untuk nantinya memberikan yang terbaik untuk rakyat Kecamatan Tabongo. Saya langsung saja. Yang pertama, untuk Ibu Kapus. Ya. Ya. Jadi untuk Ibu Kapus, satu pertanyaan saya untuk Ibu Kapus, yaitu tentang apa fungsi vaksin untuk diri kita. Karena saya pikir Ibu Kapus sudah pernah mendengarkan berita tentang camat dan sekcam yang ada di Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Subang. Itu setelah divaksin 2 kali, jam 12 siang camatnya meninggal, jam 12 malam sekcamnya meninggal. Terindikasi mereka berdua sampai terkena COVID sebelum mereka meninggal melakukan pertemuan dengan masyarakat. Nah, saya berpikir apa gunanya vaksin untuk diri kita, tapi ternyata yang sudah divaksin 2 kali itu meninggal. Dan itu yang menjadi polemik untuk masyarakat. Dan untuk Pak Camat, mohon maaf ini Pak Camat, ini hanya pertanyaan rakyat kepada pemimpin, karena secara tidak langsung pemberitahuan Pak Camat itu telah mengancam masyarakat Kecamatan Tabongo. Karena dalam pemberitahuan itu langsung ditujukan kepada
yang kelompok-kelompok ketua kelompok atau yang menampung LPG dan pupuk-pupuk yang ada di Kecamatan Tabongo. Nah, bagaimana nanti ketika mereka yang tidak mempunyai kartu vaksin tidak akan diberikan gas? Maka secara tidak langsung Bapak Camat membunuh rakyatnya yang ada di Kecamatan Tabongo secara perlahan. Nah, mereka akan, sedangkan mereka sudah terbiasa dengan menggunakan gas untuk memasak di rumah. Sedangkan untuk para petani sangat membutuhkan itu pupuk. Dan ketika itu di undangan tersebut atau pemberitahuan tersebut disalurkan ke penampung dan ketika itu diterima oleh masyarakat yang awam, maka akan terjadi hal yang seperti itu yang ada di pemberitahuannya Pak Camat tersebut. Maka saya harapkan untuk Pak Camat, berikanlah hal-hal yang terbaik, karena saya anggap Pak Camat sangat disayang oleh masyarakat Kecamatan Tabongo. Tapi jangan lakukan hal-hal pengancaman yang nantinya bisa membunuh rakyatnya Bapak secara perlahan-lahan dengan memberitahukan hal-hal seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Saya mohon tanggapannya. Dan untuk Bali Hasa, mohon maaf kita sering bertolak belakang dalam grup, karena itu memang prosesnya kita untuk membawa Kecamatan Tabongo ini ke arah yang lebih baik. Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih atas penyampaian. Sekarang kita berikan waktu dulu untuk Bapak Camat menanggapi, karena sudah terlalu banyak ini yang mau ditanggapi. Mohon izin Bapak Camat untuk menanggapi polemik yang terjadi di Kecamatan Tabongo terkait surat pemberitahuan. Unmute Pak, unmute Pak. Pak Camat, unmute Pak. Izin Pak Camat. Dari moderator. Tidak di moderator ini tidak. Kau saja bisa bicara. Pak Camat. Mikrofonnya di unmute Pak. Iya. Pak Camat, izin. Izin pimpinan kecamatan, silakan mohon ditutup layar HP-nya dan kemudian akan ada ikon yang muncul di sisi di layar dan sisi kiri bawah. Ada mute dan unmute. Silakan. Izin Pak Camat. Pak Ya. Pertanyaan Pak Ismet tadi kurang jelas itu suara. Mohon yang belum berkepentingan tolong audionya dimatikan, karena saya ini cuma manual ini muka sama satu-satu. Bapak Heri tolong dimatikan dulu. Ya. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ismet Harun ini Halo? ya. Ibu Nur Naning Simakian tolong dimatikan dulu audionya. Oke, silakan Pak Camat. Silakan Pak Camat. Halo? Halo? Ya, silakan Pak Camat, silakan. Pak Camat, terkait pertanyaan dari Bapak Ismet ya. Jadi Bapak Ismet itu mengharapkan untuk surat pemberitahuan ini kalau bisa lebih dievaluasi lagi, karena masih ada hal-hal yang lain yang masih bisa dilakukan sebelum terbitnya surat pemberitahuan ini. Jadi itu inti dari pertanyaan Bapak Ismet Harun. Silakan ditanggapi Bapak. Terima kasih. Ya. Baik, saudara teman-teman semua, Pak Ikar, ya, terkait dengan surat pemberitahuan ini, yang jelas kami pemerintah ingin yang terbaik melayani masyarakat, intinya. Nah, adapun isi surat pemberitahuan ini
begitu juga tanggapan dari Pak sahabat kami Pak Rusli Dunggio, staf DPRD. Yang jelas tidak ada intimidasi di benak kami dalam menyampaikan surat pemberitahuan tersebut. Dan intinya bahwa surat pemberitahuan ini kami sudah rapatkan lebih awal. Jadi rapat bersama kepala desa, kemudian pimpinan OPDS Kecamatan Tabongo dan pihak Polsek dan Kerambil. Kalau belum melalui rapat bersama itu, saya juga tidak berani mengeluarkan surat pemberitahuan itu. Jadi surat pemberitahuan itu ke pemerintah desa tinggal secara formalitasnya saja melalui surat, tapi secara isinya kita sudah rapatkan bersama, sehingga adapun pemahaman-pemahaman mau nakut-nakuti, mau intimidasi, itu di luar dari konteks kami untuk kami sepakat bersama. Itu tidak ada hal-hal seperti itu, sehingga walaupun ada kekurangan dalam isi ya, bunyi suratnya ini, di catatan di bawah itu kami yakinkan ya, catatan di bawah ya. Halo, masih bisa dengar suara saya ini? Bisa Pak, jelas suaranya Pak, jelas. Di catatan paling bawah ya, itu kami yakinkan bahwa masyarakat yang memang tidak bisa divaksin ya tidak bisa dipaksa. Dan pada saat pelayanan administrasi di desa maupun kecamatan, apabila masyarakat memang belum bisa menunjukkan surat vaksin, kita juga tidak memaksa. Jadi ini formulasi kalimatnya ya, bahwa dalam surat pemberitahuan itu niat itikat kami itu tidak ada mau mengintimidasi dan tidak ada mau menakut-nakutkan masyarakat. Itu intinya Bapak Ibu. Sehingga sudah melalui tahapan musyawarah bersama. Ya, tahapan musyawarah bersama. Dan saya tidak berani kalau tidak diawali dengan musyawarah bersama tersebut. Ya, itu walaupun memang pandangan teman-teman ada yang kurang dari isi surat itu, ya artinya untuk lebih peroleh yang lebih baik untuk melayani masyarakat Tabongo, ya kami pemerintah Satgas Kecamatan dan Desa siap untuk merevisi surat tersebut. Ya, ya. Ini untuk demi kebaikan kita semua. Terkait organisasi yang tidak dituangkan, jaminan sehingga ya untuk jaminannya itu ya walaupun di Perpres itu ada ya, tidak dituangkan di pemberitahuan itu ya. Pada intinya ya pemberitahuan ini hanya memberikan semangat ya kepada pemerintah desa kerjasama dengan Satgas Kecamatan untuk mengedukasi masyarakat, intinya seperti itu. Jadi ya jelas ini memang tantangan berat untuk kita semua dalam melaksanakan program-program yang terbaik untuk masyarakat. Itu banyak tantangannya, tapi mudah-mudahan atas masukan-masukan teman-teman saudara-saudara semua, nah ini kita bisa beroleh persepsi yang sama ya, kita bisa beroleh persepsi yang sama demi untuk perbaikan ke depan dan demi untuk Kecamatan Tabongo. Nah, kemudian untuk masalah pemberitahuan ke pihak LPG, agen pupuk, ya, itu kan masih mengundang mereka. Nah, itu pun suratnya sudah beredar, tapi sasarannya kelompok penerima bantuan itu. Tapi bukan berarti sudah harus jaminannya kartu vaksin itu. Jadi ini yang perlu pemerintah desa yang mengeksekusi. Nah, ini pendekatan verbalnya diutamakan, pendekatan verbal untuk edukasi ke masyarakat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua, ya, terima kasih. Alhamdulillah malam ini kita bisa punya pandangan yang sama, menyatukan persepsi yang sama. Dari segi hukum juga, saya alhamdulillah bisa masih banyak belajar hukum juga. Ya. Walaupun Pak Bupati belum menurunkan, perintah. Ya, mohon izin. Bali mohon izin di mute dulu Bali. 5%. Oh, malah
Bali mohon izin di unmute Bali. Maaf, Bet. Sehingga ini mengapa kami ambil langkah ini, ya, walaupun belum ada perintah dari Pak Bupati langsung, ya, belum ada pemberlakuan instruksi layanan administrasi, kami ya, inisiatifkan pemerintah kecamatan dan desa itu yang kami satukan di rapat hari Jumat kemarin, ya, walaupun belum ada perintah Pak Bupati. Minimal kami sudah ada acuan dari Perpres, ya, minimal ini kami ambil bagian untuk jadi satu dasar. Nah, tujuannya untuk mengedukasi masyarakat, tidak untuk menakut-nakuti, tidak untuk mengintimidasi. Jadi itu kami akui, ya, bahwa Pak Bupati belum ada regulasi pemerintah bahwa layanan administrasi di kecamatan desa harus dipersyarat dengan vaksin. Itu belum ada dari Pak Bupati. Ya, itu kami akui. Ini inisiatif kami, ya, karena melihat tingkat vaksinasi masih rendah, sehingga kami buat rapat koordinasi dengan pemerintah desa mengambil inisiatif seperti itu berdasarkan Perpres tersebut. Tapi sekali lagi intinya adalah tidak ada kata mengintimidasi atau menakut-nakuti masyarakat. Jadi ini kami mohon maaf pada teman-teman semua, Pak Fikar, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak pakar hukum tadi itu benar, ya. Insya Allah ini kami sambil menunggu, ya, regulasi dari kabupaten, karena semakin lambat belum ada regulasinya. Nah, kami mengacu dari regulasi Perpres, nah, sehingga ini inisiatif kami kecamatan dan desa, sehingga kami buat rapat bersama unsur pimpinan OPD dan Kapolsek dan Ramil juga hadir, sehingga terwujudlah pemberitahuan tersebut, ya. Cuma yang jelas kami meyakini bahwa teman-teman semua bisa menilai surat itu, ya, yang mudah-mudahan ini viralnya tapi tidak ada intimidasi dan menakuti dan tidak ada yang merugikan masyarakat. Itu menurut kami Pak Fikar, teman-teman semua. Insya Allah juga kekhawatiran dari agen pupuk dan LPG itu, ya, itu juga baru pemberitahuan yang insya Allah edukasinya melalui pemerintah desa. Itu. Kerjasama dengan Satgas Kecamatan, ya, kita mau edukasi yang lebih baik. Walaupun pemberitahuannya berdasarkan Perpres agak keras, tapi edukasinya kita tetap menjalankan yang terbaik. Tidak ada pemaksaan ke masyarakat. Itu intinya Pak Fikar. Demikian dari saya sebagai tambahan penjelasan untuk surat tersebut. Terima kasih Pak Fikar. Ya, terima kasih Pak Camat. Sekiranya saya meminta tanggapan dari Ibu Kapus, karena tadi ada juga pertanyaan yang mengarah kepada Ibu Kapus. Jadi terkait dengan pendataan. Jadi memang di Perpres 14 tahun 2001 itu memang dibenarkan setiap orang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu dikenakan sanksi administrasi, yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial, kemudian penghentian layanan administrasi pemerintahan. Tetapi pasal 13 ini ada juga fase atau ayat yang pasal 1 menyebutkan adalah sebelum kita ke pemberian sanksi ini, di pasal 13 ayat 1 menegaskan Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID. Nah, kita kan sekarang ini sudah di tahapan pemberian sanksi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Kementerian Kesehatan melalui mungkin Dinas Kesehatan sudah melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima pasien COVID-19? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Camat tadi, kalau tidak salah di Kecamatan Tabongo itu baru Desa Ilomangga yang telah melakukan pendataan. Artinya, pada pasca surat pemberitahuan ini beredar, iya, artinya pada saat surat pemberitahuan ini beredar, seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat bahwa pendataan itu baru dilaksanakan hari ini dan itu dilaksanakan oleh Desa Ilomangga. Nah, ini pertanyaan untuk Ibu Kapus, mohon ditanggapi, apakah kita mau berikan sanksi pemberitahuan dulu atau sebaliknya kita data dulu, kemudian ketika sasaran penerima telah
ditetapkan. Kalau misalnya dia tidak bisa, tidak mau divaksin, maka dia akan diberikan sanksi. Mohon tanggapan dari Ibu Kapus, karena ini juga pertanyaan mengarah ke Ibu Kapus. Kalau masih aktif, saya minta. Pak Ketua, bukan hanya pertanyaan itu saja ya kan Pak Ketua, ada banyak pertanyaan yang ditujukan untuk Ibu Kapus. Iya. Mohon izin Ibu Kapus, sekalian dijawab. Ada pertanyaan dari saya, dan ini merupakan pertanyaan dari masyarakat Desa Tabong Timur. Mungkin Ibu Kapus sudah tahu bahwa kemarin pelaksanaan vaksin yang ada di Desa Tabong Timur, dari 7 orang yang lulus screening, 2 orang mengundurkan diri. Nah, ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Kapus, dan itu menjadi pertanyaan dari masyarakat Desa Tabong Timur terkait dengan pemeriksaan screening sebelum dilaksanakan vaksinasi. Di situ kalau bisa Ibu Kapus, di tahap screening itu jangan hanya tensi darah, cek suhu, dan yang kemudian apakah punya penyakit atau tidak. Kalau bisa lebih detail lagi Ibu Kapus. Alangkah bagusnya diperiksa. Kalau yang bersangkutan mengatakan bahwa dia mempunyai riwayat contoh kolesterol, hari itu juga harus diperiksa Ibu Kapus. Karena kami pemerintah desa juga sudah sepakat bersama dengan mitra kerja kita, BPD, baik itu LPM dan Supep KBD dan sebagainya, kita sepakat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ayo, marilah kita sama-sama memeriksakan kesehatan kita sebelum dilaksanakan vaksinasi. Itu pertanyaan pertama Ibu Kapus. Terus yang kedua Ibu Kapus, terkait dengan nakes yang tertera pada kartu vaksinasi. Ada salah satu masyarakat yang melaporkan kepada kami bahwa dia setelah divaksin itu punya gejala demam. Akan tetapi di saat masyarakat tersebut berkonsultasi kepada nakes yang tertera di situ, WA-nya itu hanya dibaca, tidak dijawab. Mohon petunjuk Ibu Kapus. Terima kasih. Langsung saja Pak Ketua. Ya siap, Bu Kapus, langsung saja Bu Kapus. Mohon izin ya Pak Ketua untuk tidak mengaktifkan kameranya. Siap. Terkait dengan langsung saja Pak Ketua, terkait dengan penyampaian dari beberapa yang terkait dengan masalah kesehatan ini. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Fajrianto Ma'ruf ya, bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa percaya atau bisa langsung untuk mengedukasi masyarakat ini. Sebenarnya dari kami sudah banyak melakukan banyak sosialisasi, baik itu di desa, baik itu di masjid-masjid, di pertemuan-pertemuan maupun di sekolah-sekolah. Tetapi pada kenyataannya setiap kami akan melakukan sosialisasi yang dengar hanya orang-orang itu saja, dan terkadang orang yang mendengar itu sudah keluar dari area sosialisasi. Nah, terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan itu supaya mereka termotivasi untuk menerima vaksin, yang Bapak Fajrianto harus lakukan, yang pertama Bapak kan orang komunikasi, mungkin bisa merangkul dengan baik dengan cara-cara Bapak, tapi sampaikan saja bahwa intinya vaksin ini aman dan tidak berbahaya. Kalau misalnya itu mereka takut, makanya disampaikan bagaimana kita mengingatkan mereka tidak hanya terpedaya dengan hoax atau mungkin banyak melihat berita-berita yang ada di WA maupun di FB. Bisa saja berita-berita itu mereka edit sehingga mereka sebarkan sehingga membuat masyarakat takut, dan akhirnya program vaksinasi ini terhambat di desa. Jadi tinggal bagaimana Bapak membuat satu kolaborasi atau mereka bisa terpancing untuk kita sama-sama melaksanakan vaksinasi. Dan semoga dengan adanya inisiasi dari pemuda generasi cerdas bisa menambah atau melebihi target cakupan vaksinasi yang ada di Kecamatan Tabongo, karena pemuda sudah melibatkan diri. Putus, Bu Kapus. Iya. Kenapa Pak? Ya, saja ya. Jadi tergantung kita
Yang pada intinya vaksin itu aman dan halal. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Pak David dan Pak Novendri ya. Ini tim medis tidak menanggung dampak dari vaksin. Artinya cuma lepas tangan begitu. Padahal di meja kedua itu di screening kami sudah melakukan yang namanya penandatanganan, dan penandatanganan di situ bukan paksaan, tetapi memberikan informasi kepada penerima vaksin, di mana yang menandatangani itu yaitu yang pertama bahwa mereka sudah diberikan penjelasan tentang vaksin. Vaksin ini seperti ini, vaksin yang diterima 2 dosis, yang pertama dosis 1 dilaksanakan hari ini, dosis 2 28 hari kemudian. Kemudian dampak dan efek serta gejala-gejala yang mungkin akan timbul pasca imunisasi. Jadi kami bukan lepas tanggung jawab. Mungkin kalau dari kami, misalnya, ini contoh yang jelas ya, yang dekat, ada salah satu dari kita ya, dari Kecamatan Tabungan itu dari sekian, dari 2.200 sekian itu ada salah satu yang kena kipi. Nah, kami dari Puskesmas itu tidak tinggal diam, tidak lepas tangan. Kami tetap dampingi mereka, kami tetap pantau kesehatannya, dan kami laporkan kondisi keadaan si ibu yang mengalami kipi itu dia rujuk ke atas terus. Supaya dari kami Puskesmas rujuknya ke Dinas Kesehatan, kemudian dirujuk ke Dinas Kesehatan Provinsi, akhirnya Kesehatan Provinsi merujuknya ke tingkat pusat. Dan itu dibuktikan dengan kami selalu memantau dan datang langsung ke rumah yang bersangkutan menanyakan bagaimana kondisinya. Jadi kami tidak lepas tangan. Mungkin yang disampaikan sini lepas tangan apa Pak? Kalau mungkin kami dari kesehatan mungkin seperti itu tanggung jawab kami. Mungkin palingan mungkin dia bilang tidak kasih bantuan apa. Tapi kalau untuk kami Dinas Kesehatan tanggung jawabnya seperti itu. Mungkin kalau kompensasi yang diberikan itu mungkin bukan ranah kami ya. Itu mungkin dari pemerintah desa atau pemerintah kecamatan. Jadi itu terkait dengan tanda tangan yang diberikan. Dan disampaikan juga tadi oleh Pak Novendri, kalau boleh disampaikan atau diperjelas, ditekankan di situ bahwa infon-konsen itu ditambah dengan kompensasi-kompensasi yang ada. Artinya tidak hanya menandatangani saja yang masalah-masalah kesehatan mungkin ya Pak ya. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Pak Novendri itu, jangan sampai kami menambah hal seperti itu, sementara ini info konsen ini adalah yang dari pusat, info konsen yang kami terima dari pusat, dan itu SOP yang kami terima. Dan saya takutkan ketika saya menambah nantinya akan ada lagi yang bilang kenapa ibu kapus yang bertambah-tambah itu, sementara harusnya berjenjang dari atas turun ke bawah. Seperti tadi kan Pak Camat sudah memberikan penekanan, tapi harusnya itu dari pemerintah kabupaten dulu. Jadi seperti itu, kami tidak bisa menambahkan. Kemudian yang selanjutnya dari Bapak Haryono, tadi disampaikan terkait dengan jenis vaksin Sinovac ya. Bapak tadi menanyakan tentang bagaimana dengan kandungan vaksin Sinovac. Nah, vaksin Sinovac ini adalah produk dari Bio Farma China, itu Sinovac Biotech namanya. Itu gunanya untuk bisa memicu pembentukan imun. Jadi Sinovac ini ada empat kandungan yang terdapat di Sinovac itu. Yang pertama, kandungan antigen, itu yang menimbulkan kekebalan ya, pembentukan itu. Kemudian yang kedua, kandungan adjuvan. Adjuvan itu substansi yang memperkuat atau memodulasi respon imun sehingga imun itu semakin kuat untuk memberikan reaksi pembentukan imun. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya pengawet. Karena ini vaksin bukan hari ini dibikin, hari ini juga dipakai, tapi dalam jangka waktu tertentu makanya itu ada yang namanya ya, di Sinovac juga itu ada yang namanya kandungan stabilisator. Itu gunanya untuk menstabilkan suasana dari vaksin itu sendiri. Contohnya seperti listrik. Kalau listrik sering mati-mati, ada satu alat yang kita itu kayak stapel. Jadi stapel itu yang menstabilisasi listrik yang ada sehingga tidak cepat rusak. Itu kandungan-kandungan yang ada dalam Sinovac. Kemudian dari Pak Rahmat Aju,
itu harusnya pada Perpres 14 tahun 2021 itu Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Tabungo sudah menetapkan nama-nama yang harus divaksin. Yang perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu ya, dari bulan Januari 2021 sejak digulirkannya isu akan ada vaksinasi, kami dari tim kesehatan Puskesmas Tabung itu sudah menyiapkan data-data siapa saja yang akan divaksin. Jadi kalau memang diperlukan di kami itu ada data, dan data itu sekarang ada di aplikasi Piker. Ada di aplikasi Piker, di situ ada menetapkan nama-nama dari umur. Kemarin itu baru umur 18 tahun ke atas ya, sudah diajukan di situ nama-nama yang akan divaksinasi. Tetapi kami tidak bisa menambahkan siapa saja yang harus sudah divaksin karena ini terkait dengan pemeriksaan oleh dokter, di screening siapa saja yang lolos menjadi yang menerima vaksin. Makanya kami tidak bisa menetapkan hari itu juga yang 80% ini. Pasti dari 100% itu yang 80%, yang 20%-nya itu mungkin yang ditunda, yang tidak bisa, yang sakit ataupun yang lain-lain terkait dengan kondisi kesehatan pada saat itu. Jadi ya Pak Rahmat ya, di Puskesmas Tabungo itu sudah ada nama-nama yang ditetapkan sebagai penerima vaksin. Itu kalau di kami itu baru dari umur 18, nanti di akhir-akhir ini ditambahkan dengan umur 12 tahun yang sebagai pelajar. Kemudian dari Pak, siapa ini? Pak yang tadi itu yang menanyakan apa fungsi dari vaksin
menyebarkan ke orang lain lagi. Terus yang ketiga, menghentikan penyebaran COVID-19. Kalau kita sudah 80% mungkin herd immunity kita sudah bisa kita capai, dan insya Allah penyebaran ini akan habis dan kita akan kembali keluar dari yang namanya pandemi. Dan kalau kita sudah keluar dari yang namanya pandemi, tentunya kita akan bernapas lega tanpa menggunakan masker lagi, tanpa diharuskan lagi cuci tangan, tanpa dilarang-larang lagi untuk melakukan kerumunan, atau tanpa dilarang lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Itu saja Pak mungkin dari kami. Kemudian masih ada satu dari Tabongo Timur ya. Kemarin itu 7 orang yang lolos divaksin, 2 orang mengundurkan diri. Tentunya mereka tadi memintakan kalau boleh kembali dengan pemeriksaan kolesterol. Perlu saya informasikan kepada Pak Sek ya, saya ingatkan kembali bahwa untuk kegiatan seperti ini di kami itu puskesmas sudah rutin melaksanakan. Di desa-desa itu setiap bulan ada 1 kali kegiatan pertemuan yang namanya Pospitu. Nah di Pospitu itu ada 3 kegiatan yang dilaksanakan: screening tentang kolesterol, screening tentang gula darah, itu diabetes ya, kemudian screening tentang asam urat. Jadi kan, tapi sekarang ini masyarakat kurang memperhatikan itu, kurang memanfaatkan itu, karena ini sebenarnya diberikan gratis, walaupun oleh kami puskesmas tidak seperti itu. Dana-dana di desa itu bisa diserap untuk kegiatan-kegiatan ini. Dan kami sebenarnya siap untuk setiap bulan melakukan screening. Tapi kalau untuk saat itu misalnya orang diharuskan untuk screening, sebenarnya bisa, tapi kita terkendala dengan mungkin stiknya yang kurang. Dan mungkin kalau misalnya ada serbuan vaksin, kita tidak mungkin lagi periksa satu-satu, karena kita juga terkendala dengan tim vaksinasi yang hanya sedikit. Dan kalau seperti kemarin yang kita layani sekitar 200-an lebih, itu tidak mungkin, pasti tenaga kesehatan akan semakin kelelahan. Dan kita kalau lelah berarti tidak ada lagi yang akan melayani Bapak Ibu yang sakit di Kecamatan Tabong. Saya rasa cukup untuk saya hari ini. Untuk saat ini kalau misalnya ada teman tambahkan. Ada Ibu Kapus, pertanyaan saya yang terakhir. Tidak, saya ada satu pertanyaan saya yang belum dijawab Ibu Kapus. Iya. Nakes ya. Iya. Terkait dengan nakes ya, itu nakesnya itu nanti disampaikan siapa nakes yang di WA itu yang hanya di-read. Itu mungkin saya tidak tahu, nanti disampaikan sama Pak Sekdes ya, nanti disampaikan, nanti saya akan evaluasi kembali kinerjanya beliau. Ya, makasih. Iya, terima kasih. Silakan Bapak Rino Raup, silakan Todoalo. Bapak Rino Raup. Terima kasih banyak. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Camat dari kalau bisa. Recording in progress. Dari Pangkalan ini Pak. Ya, langsung ke pertanyaan saya. Pertama ke Pak Camat. Tadi sudah disampaikan ada itu sudah bicara ranahnya dari Dinas Kesehatan. Nah, di sini yang kami harapkan itu bagaimana masyarakat ini bisa menerima apa yang kita edukasikan kepada mereka. Karena di sini hanya saja penekanan terkait masyarakat yang tidak tervaksin dan juga tidak bisa menunjukkan surat vaksinasi, itu tidak ada pelayanan. Nah, kami rasa ketika juga ada dituangkan di situ jaminan atau kompensasi, saya rasa masyarakat bisa mau dengan sendirinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terakhir saya izin. Siap. Todoalo. Terakhir ya. Terima kasih Pak Camat. Saya sepakat dengan ayahanda Pak Ismet. Saya pun ketegasan pada hari ini juga, malam ini juga, surat edaran itu kalau bisa ditarik dulu, dan kita akan revisi sama-sama. Kita akan tuangkan poin-poin yang penting agar masyarakat lebih tidak dipaksa lagi vaksinasi ini. Kalau tidak ini ditarik, mohon maaf,
kami bersama teman-teman lain akan turun ke jalan dan bersama masyarakat yang pada intinya yang tidak mau atau yang mau vaksin harus vaksin, tetapi harus ada tegasan dari Pak Camat untuk membuat situasi agar masyarakat sadar diri. Masyarakat Kecamatan Tabongo, Kapus, terima kasih atas penyampaian tadi. Saya sudah paham dan insya Allah ini akan menjadi salah satu edukasi kita akan sampaikan. Saya sebagai jurnalis juga nantinya akan lebih proaktif menyampaikan kepada khususnya masyarakat Tabongo, mari sama-sama kita melakukan vaksinasi, tetapi dengan syarat tidak ada unsur paksaan. Terima kasih pada Ketua Perubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya pikir dialog ya, Bapak Rino, silakan. Terakhir 2 menit. Terakhir tadi untuk Ibu Kapus dan teman-teman Pak Camat tadi sudah menyebutkan ada program dari puskesmasnya ini kalau tidak salah Puspindu dan tiap bulannya karena di situ ada screening gula darah dan lain sebagainya. Kalau bisa Pak, setiap karena ini kan kalau tidak salah di dana desa itu ada 8% untuk penanggulangan COVID. Jangan sampai yang 8% ini cuma habis di posko. Jadi saran saya kita mengoptimalkan pelayanan di masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID ini atau lebih mensukseskan vaksinasi ini. Saran saya kalau bisa dijalankan 1 kali. Karena jadwal di desa ini ada setiap per minggu. Sehingga kalau bisa screening untuk alat-alat di Puspindu itu sekalian dijalankan pada saat vaksinasi di setiap desa Pak, seperti itu. Ya, betul, Pak. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Sekdes Tabongo Timur tadi, pemerintah desa Tabongo Timur tadi, itu bisa tercapai. Dan insya Allah semua warga masyarakat di Kecamatan Tabongo termasuk kita yang ada di grup ini, insya Allah kita akan ramai-ramai untuk vaksinasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang terakhir Pak. Mau terakhir ngambil. Jadi begini. Saya pikir kita semua ini sudah mendapatkan titik terang. Ini tinggal akan dirangkum 1 kali oleh Pak Camat dan juga Bu Kapus. Nah, penekanan dari saya adalah pertama, jadi kita ini live di masyarakat, live secara Facebook di masyarakat. Ini juga sebagai ajang sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah ini banyak juga, saya juga mau menanggapi pesan chat dari teman-teman yang mungkin tidak bisa bicara tapi menuangkan dalam segi pesan singkat ya. Jadi harus ada sikap dalam agenda kegiatan malam ini, harus ada sikap yang jelas. Jadi harus ada sikap yang jelas, minimal putusan dari agenda kegiatan malam ini seperti apa. Untuk Pak Camat, saya mungkin sebagai saran bahwa kita tidak menolak vaksin, ya, itu yang pertama. Kemudian kita tidak menyalahkan surat pemberitahuan, tapi kami menawarkan bahwa kita akan koreksi secara bersama-sama surat pemberitahuan dengan melibatkan unsur dari berbagai pihak masyarakat. Sepakat. Iya, paling bagus closing statement dari Pak Camat dengan Ibu Kapus. Iya, nanti ada closing statement, saya tinggal penekanan. Jadi saya pikir kegiatan malam ini sudah ada titik terang. Nanti kita tinggal tunggu closing statement karena ini sudah menunjukkan waktu pukul 22.28. Artinya pembahasan kita pada hari ini insya Allah tidak akan sia-sia. Dan harapan masyarakat ya Bali. Jadi harapan masyarakat saya pikir semua sudah ada titik terang. Insya Allah putusan malam ini akan sesuai harapan kita. Jadi jadi saya mau Ibu Kapus dulu yang mau memberikan closing statement, nanti terakhir Pak Camat. Kita akan lihat sikap Pak Camat dengan membuka secara terbuka untuk kita semua. Kepada closing statement dari saya adalah tanggapan untuk Ibu Camat. Langsung inti saja Pak Haryono. Pak Haryono langsung inti saja supaya Pak Ibu Kapus langsung menanggapi. Langsung inti saja.
Oke, sesuai apa yang ditetapkan dalam Perpres itu adalah Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan itu menetapkan nama-nama. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Aju tadi, itu menetapkan nama-nama dan kemudian diinformasikan ke masyarakat bahwa nama-nama ini adalah penerima vaksin. Nah, kemudian ketika masyarakat yang sudah ditetapkan itu tidak mau divaksin, barulah berlaku apa yang semacam hal-hal yang intimidasi tadi itu, barulah itu yang diberlakukan. Karena menurut hemat saya, seorang masyarakat yang menerima bantuan itu namanya sudah ditetapkan dari pemerintah pusat. Dan ketika penerima bantuan itu sampai di tingkat bawah, dia tidak mau namanya itu diganti. Nah, mungkin seperti ini juga dengan vaksin, ketika nama-nama itu sudah ditetapkan, maka sasarannya sudah jelas. Dan informasikan itu aja dari saya. Saya. Terima kasih. Untuk Bu Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Bu Kapus. Izin. Ya, terima kasih ya. Kita berurut saja menjawab ini dari Pak siapa tadi itu yang jualan? Ya, jualan nasi kuning Bu Kapus? Iya Bu, iya, Rian Bu, Rian. Kalau boleh minta nasi kuning dulu. Ya, yang tadi katanya dia ya, ini penjual ya sebenarnya potensial terinfeksi virus COVID-19 karena berada di wilayah kerumunan orang-orang. Tapi saya lihat Pak ini dalam rangka menjamu orang tidak ada keikhlasan atau tidak ada tidak ada niat untuk membatasi virus itu masuk ke dalam tubuh. Contohnya sampai sekarang Pak tidak pakai masker. Iya, soalnya kalau pakai masker. Padahal masker itu adalah pelindung penularan COVID-19 yang berasal dari luar. Dari luar itu, kalau vaksinasi itu mencegah penularan atau penyebaran vaksin dari dalam tubuh. Jadi seperti itu Pak ya, misalkan pakai masker supaya tidak akan terinfeksi oleh virus COVID-19. Kemudian tadi minta untuk diberikan suket karena untuk membuktikan bahwa Pak sudah datang ke puskesmas, tetapi karena adanya penyakit yang menyertai, makanya pada saat itu belum bisa diberikan vaksinasi, belum bisa menerima vaksin. Jadi kami bisa memberikan surat keterangan itu, tetapi surat keterangan itu terbatas hanya sampai 3 hari. Misalnya hari ini Pak melakukan vaksinasi dan tidak sempat menerima vaksin, maka hari itu juga akan dikeluarkan surat keterangan bahwa Pak untuk 3 hari ke depan melakukan penyembuhan terhadap penyakit badan, 3 hari kemudian balik lagi untuk datang menerima vaksin. Supaya benar-benar dokter 3 kali 1. Iya, seperti itu saja Pak. Kemarin itu tidak dikasih ini Pak. Lanjut saja lagi. Ke dokter spesialis. Sebenarnya kalau ke spesialis lagi ada Bu, tidak ada uang lagi untuk baku cek akan itu kan. Tapi juga kalau susah ditanya kan itu untuk supaya membuktikan kalau Pak itu benar-benar ada penyakit penyerta, ada penyakit komorbid yang tidak bisa disampaikan oleh dokter umum. Jadi harus melalui dokter spesialis supaya kalau misalnya Pak minta surat keterangan memang benar-benar tidak bisa divaksin, jadi itu sebagai dasar dokter kami di puskesmas untuk memberikan surat keterangan itu. Tapi kalau buat Pak datang kamari hanya dengan bentuk lisan, kami tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Minimal Pak mau ikut dulu kegiatan posyandu dan di situ ada screening 3 macam penyakit. Dan itu Pak ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ini dari Pak Tekirino, posyandu itu perlu dioptimalkan, dijalankan 1 kali dengan vaksinasi, kegiatan vaksinasi ya. Sebenarnya seperti itu yang kami inginkan, tapi semuanya tergantung kemampuan desa untuk mengadakan logistik dari posyandu tersebut. Karena yang orang harus sediakan situ ada 3 stick kolesterol, stick gula darah dan stick gula darah dan stick ini. Kalau Pak bilang mampu, karena saya tahu Pak berasal dari desa, tahu kondisi keuangan yang ada di desa, dan insya Allah semua orang dapat dengar sini, mereka bisa sama-sama dengan kami tim vaksinasi untuk melaksanakan supaya tidak terlalu banyak orang alasan ada kolesterol tinggi, gula darah tinggi, sehingga untuk dilakukan vaksinasi itu mereka harus pulang. Terbukti kemarin di Sabongo Timur ada seorang
darah 50. Anu mah gula darah 50 itu mah tambe-tambe Pak, tapi terbukti dia sehat ke sana kemari, cara makan pokoknya ada yang nggak ada yang nggak seperti itu. Tapi kami tidak bisa membuktikan pada saat itu karena kita tidak ada screening kolesterol atau asam urat atau gula darah. Jadi mungkin itu dari kami ya. Jadi kami kasih statement, closing statement dari kami. Ini kan itu katanya tidak menolak vaksin. Maka dari saya sangat mengharapkan dengan adanya diskusi ini bisa memberikan kontribusi positif. Yang mana Pak Haryono ini yang oh iya, masih dari Pak Haryono ini nama-nama yang ditetapkan disampaikan ya. Ya insya Allah kalau memang dibutuhkan silakan ke puskesmas untuk minta data-data itu. Tapi kalau mungkin untuk kami memberikan masing-masing itu tidak bisa karena itu banyak sekali kalau mau beri kamar berikan datanya ke kecamatan dan ke desa. Bisa disampaikan ke desa saja bisa. Dan yang tentunya dia pokok itu ya ini seluruh warga masyarakat yang berumur 12 tahun ke atas itu pasti dia sasaran dari vaksinasi. Dan itu ditetapkan oleh Perpres. Seperti itu kan, kalau mau by name by address kami juga ada. Oke ya Pak Haryono, kalau misalnya minta filenya kami siap berikan. Iya, saya pikir jelas. Saya pikir jelas, Pak Haryono. Jadi kalau untuk persoalan teknis kesehatan, ya jadi kalau untuk teknis kesehatan kalau bisa langsung di Japri langsung Ibu Kapus untuk teknis kesehatan. Kita fokus ke surat pemberitahuan karena Ibu Kapus ini dia terbuka online, dia langsung kalau mau di Japri langsung dibalas. Nah, itu untuk teknis kesehatan. Nah, sekarang kita kembali ke surat ya. Jadi untuk ke surat ini closing statement dulu supaya siap. Saya pikir sudah closing statement tadi itu Bu Kapus. Saya pikir sudah closing statement tadi itu Bu Kapus. Boleh maaf ya. Siap Tadwal. Oke, jadi untuk mengakhiri kegiatan ini dari saya Bu Kapus, minta maaf ini Bu Kapus. Kalau setiap untuk nantinya menyuntikkan vaksin, tolong diberitahukan tentang PP nomor 14 itu. 14 tahun 2021. Iya, jaminan apapun yang nantinya ketika terjadi di masyarakat. Jangan cuma suratnya saja. Itu sudah masuk dalam penjelasan kami pada waktu sebelum penandatanganan, Pak. Mungkin juga manusia atau orang-orang yang menerima tidak bisa langsung menerima itu. Padahal sudah disampaikan. Kalau misalnya ada keluhan atau sakit pasca imunisasi itu mereka harus bagi. Itu sudah masuk dalam penjelasan ini. Jadi sudah disampaikan di situ. Tapi kalau memang mau dibuktikan ya saya rasa untuk kita bekerja sama itu lebih bagus karena yang namanya pemuda itu lebih gampang memberikan bisa memberikan motivasi untuk mereka. Seperti itu ya Bapak. Jadi iya, saya closing statement saja. Sini kan grup yang tidak menolak vaksin. Maka dari saya sangat mengharapkan dengan adanya diskusi ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan cakupan vaksinasi di Kecamatan Tabongo dan tentunya harapan saya mari kita sukseskan program ini tanpa ada paksaan dan tentunya dimulai dari orang-orang yang ada dalam grup ini. Oke, Pak Rahmat, Pak Julfikan, Kak David, Ibalik Bokarim, yang itu yang dulu yang jadi promotor perintis untuk divaksin. Sekarang sama-sama mungkin atau mungkin berdiri di jalan untuk bisa memaksimalkan kegiatan vaksinasi yang ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini ada yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kita sudah mau terima lagi closing statement dari Bapak Camat. Tetapi di sini saya baca dulu pesan dari chatting yang ada di Zoom ini. Ini ada saran ya. Jadi karena kita bentuknya adalah koreksi, kalau logika saya, kalau surat itu mau dikoreksi, mau dievaluasi, berarti suratnya mau ditarik dulu.
Ini sebelum mungkin Pak Camat akan memberikan keputusan, saya memberikan gambaran. Kalau memang suratnya mau dikoreksi, berarti gambarannya adalah suratnya mau ditarik dulu. Nah, ini kita akan minta tanggapan dari Bapak Camat. Hari ini. Ya, minimal ada. Setelah dari situ, kalaupun mau dikoreksi, maka yang ada di grup ini kami secara terbuka. Misalnya ada seperti ketua jurusan hukum, mungkin secara apa namanya cinta tanah air bisa memberikan sumbangsi pemikiran. Ini bisa diundang, Pak. Nah, jadi itu logika saya. Ini saya telah baca dari Bapak Rusli, tarik dulu itu surat. Ya, karena logika saya berpikir bahwa ketika kita mau koreksi surat, berarti kita harus tarik dulu suratnya. Seperti itu, oke. Ini nanti sebentar akan ditanggapi oleh Bapak Camat. Terakhir dari saya kepada Ibu Kapus, boleh maaf Ibu Kapus, saya tidak divaksin bukan karena tidak mau. Saya dari 2 bulan lalu itu sudah mau vaksin, hanya saja saya belum bisa karena HB saya rendah. Jadi saya baru transfusi kantong 4 darah. Nah, sampai saya konsultasi terakhir saya belum bisa divaksin. Nah, kalau seandainya saya sudah normal pemulihan, maka insya Allah saya akan vaksin. Oke, kita langsung ke putusan dari Pak Camat. Insya Allah putusan Pak Camat searah dengan aspirasi masyarakat Kecamatan Tabong. Toduolo dengan hormat beliau Bapak Camat, waktu dan tempat kami persilakan. Statement dari Bali dulu. Bali. Ya, terima kasih. Kita persilakan Bapak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan terakhir ya bagi saudara-saudara teman-teman semua, ya, alhamdulillah malam ini kita sudah dipersatukan kembali persepsi kita ya dengan diinisiatifkan acara Zoom ini. Terima kasih atas kerjasama semua. Yang pertama terkait masalah data 80%. Untuk sampai saat ini pemerintah desa, Satgas Desa mendata terus calon-calon vaksin yang sudah siap tanpa paksaan. Itu yang pertama. Sekitar 14.918 orang. Baik itu di luar daerah maupun dalam daerah. Yang jelas Satgas Desa sementara mendaftar setiap hari yang sudah siap divaksin. Apabila sudah mencapai 14.000 berarti kita bisa mencapai target 80%. Kemudian yang kedua, sebagai kesimpulan terakhir dari keberadaan surat pemberitahuan, yang jelas surat pemberitahuan itu lahir tidak dalam statement per instansi, bukan statement kepala desa, bukan statement pimpinan OPD lainnya atau yang hadir pada saat rapat. Itu hanya penjabaran. Ya. Surat pemberitahuan itu hanya penjabaran secara tersurat, ya, secara tersurat ke pemerintah desa dan pemerintah desa yang akan mengeksekusi itu. Nah, sehingga atas dari masukan-masukan dari teman-teman semua, ya, dari berbagai keahlian masing-masing, ya, alhamdulillah ini menjadi tolok ukur untuk kemajuan kita ke depan. Ya, jadi sekali lagi semua yang kita upayakan belum ada yang sempurna. Yang sempurna itu milik Allah. Sehingga apapun yang terjadi di surat pemberitahuan itu dengan masukan-masukan yang brilian sekarang dari semua keahlian, profesi, teman-teman generasi muda semua, ini menjadi bahan untuk sebagai saran tadi untuk merevisi ulang, memperbaiki ulang, mengevaluasi ulang. Kita memberikan yang terbaik untuk Kecamatan Tabong. Luar biasa. Itu pada intinya. Ya, kita memberikan yang terbaik untuk Kecamatan Tabong. Jadi semua masukan-masukan, semua unsur, teman-teman semua, itu saya catat semua. Dan surat pemberitahuan itu, ya, sekali lagi, bukan lahir dari salah satu instansi atau kepala desa. Tapi lahirnya itu masih banyak kekurangan, dan kekurangan ini adalah tertutupi pada malam ini.
semua kekurangan itu tertutupi pada malam ini. Sehingga inilah komitmen kami pemerintah. Bukan berarti kami tidak konsisten, tapi justru komitmen yang kami kedepankan bersama dengan teman-teman semua. Itu komitmen kami. Ya. Jadi insya Allah surat ini, walaupun pemerintah desa sudah jalan juga edukasinya, ya, sudah jalan sekarang. Hari Senin jadwalnya di Desa Limehu, alhamdulillah Ilomangga dan desa-desa lain sudah mendaftar terus dan akan dipusatkan di Limehu hari Senin pelaksanaan vaksinasi. Nah, surat ini saya rasa tidak terlalu berpengaruh pada edukasi pemerintah desa. Pemerintah desa juga memiliki pemahaman yang lebih mendekati ke masyarakat yang ada di desa itu. Sehingga bagi saya surat ini insya Allah kita sempurnakan, ya, kita sempurnakan dengan masukan-masukan yang ada sekarang dari teman-teman semua dan semua keahlian, ya, termasuk staf DPRD Kabupaten Pak Rusli Runggio, ya, alhamdulillah insya Allah ini bisa semuanya, Pak David, ya, Pak Ismet, ya, teman-teman semua masukan-masukan. Insya Allah nanti saya minta dari WA Group poin-poin apa yang bisa dimasukkan lagi dalam surat pemberitahuan itu. Ya, jadi dari Pak Pakar Hukum, teman-teman semua berikan poin-poinnya, apa yang perlu ditambahkan, dikurangi dalam surat pemberitahuan. Dan saya rasa pemerintah desa siap untuk menjalankan itu apabila sudah ada revisi atau perbaikan-perbaikan yang demi untuk Kecamatan Tabong. Jangankan surat pemberitahuan, Perbup saja ada juga yang masih perlu, ada juga yang dirubah setelah disahkan apa. Jadi kita tidak ada, sekali lagi tidak ada yang sempurna dalam urusan kita. Sempurnanya adalah milik Allah. Kami pemerintah kecamatan tetap bersama saudara-saudara, teman-teman semua. Ya, saya tidak a priori mau arah kemana-kemana. Saya tetap dengan Bapak, saudara-saudara semua untuk memajukan Kecamatan Tabong. Itu tujuan saya. Ya, jadi terima kasih sekali lagi atas inisiatif ini. Ya, dan saya siap kapan saja, ya, ya, kita berdialog di mana, kapan saja, ya, insya Allah kita bertemu terus, ya, ya, jadi saya juga tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu berdialog dengan saudara-saudara semua. Jadi demi kemajuan Kecamatan Tabongo yang di pandangan kita sudah mulai ada gerakan-gerakan kemajuan dari setiap desa, ada kegiatan-kegiatan membangun. Jadi insya Allah ini kita pertahankan dan kita berikan dorongan kepada pemerintah desa dan kita semua untuk bisa membangun Kecamatan Tabong. Jadi barangkali itu intinya. Sekali lagi suratnya mari kita revisi bersama. Saya mohon poin-poinnya untuk dikirim di WA Group ini, portal Tabongo, dan akan disempurnakan melalui kantor kecamatan nanti. Sekian mungkin Pak Fikar. Terima kasih. Ya, jadi poinnya adalah suratnya akan direvisi melalui masukan-masukan kita di anggota grup portal, artinya secara terbuka. Nanti mungkin kita akan buat secara resmi melalui Pak Rahmat Aju, kemudian Bapak Rusli, Bapak Ismet Harun, Bapak Nopen Ringgilu juga kita akan berikan, kita akan minta tanggapan. Kemudian nanti kita akan buat dalam sebuah surat, kemudian poinnya kita akan kasih ke kantor camat insya Allah. Nah, iya, jadi saya tutup dulu agenda pada malam hari ini ya. Nah, jadi saya tutup dulu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, agenda dialog vaksinasi atau sanksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh grup portal Tabongo ditutup secara resmi. Ya. Kepada anggota grup silakan kalau mau keluar. Kalau bisa foto bersama, foto bersama. Iya. Oh iya, saya mau foto bersama dulu. Foto bersama, iya. Sebagai bukti bahwa telah terjadi rapat bersama kita pada kali ini.